Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan mewacanakan sesuatu yang relatif serius dan sering dibicarakan. Uh, di tataran wacana memang ini bebas, namun di tataran politik menjadi sangat sensitif wacana ini. Saya akan membicarakan tentang hubungan Islam dan politik atau hubungan Islam dan kekuasaan. Forum Indonesia Bergerak yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi bahwa umat Islam meyakini agamanya sebagai yang universal, integral dan komprehensif, melingkupi setiap sisi dan dimensi kehidupan manusia. Itu aksioma kita lah terhadap Islam. Termasuk problem politik. Asumsi inilah yang menyeret umat Islam selalu bersetegang ketika berdialektika dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Proses benturan mulai dialog dan negosiasi inilah maka wajah politik Islam menjadi tidak sama. Setidaknya ada 3 wajah politik Islam yang sangat menonjol dan menjadi wacana yang selalu segar untuk ditafsir ulang guna menemukan hakikat dari politik Islam itu sendiri. 3 wajah dimaksud adalah pertama wajah Islam, wajah politik Islam holistik integralistik. Ini biasanya yang mengusung ini adalah kaum fundamentalis, secara sosiologis disebutnya sebagai kaum fundamentalis. Islam bagi wajah integralistik, holistik integralistik dipersepsi sebagai doktrin yang lahir dari suasana mistis Gua Hiro dan berakhir di suasana politis atau negara Madinah. Bagi mereka, kaum fundamentalis, din atau agama sama dengan negara atau daulah, merupakan sejenis mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Mereka menghendaki formalisasi syariah Islam. Dalam perjalanan sejarah, bahwa yang menghendaki tegaknya syariah Islam secara formalistik menemukan jalan atau cara metode yang berbeda. Ada dengan cara kooperatif dan ada non-kooperatif. Itu khas Indonesia. Ini yang satu wajah ya. Satu wajah yang sering disebut sebagai wajah fundamentalisme. Yang kedua, wajah politik simbiotik mutualistik. Menurutnya adalah agama dan negara dua unsur yang berbeda. Yang satu produk langit, yang kedua produk bumi atau produk sejarah. Agama dan negara berjumpa di lapangan sejarah. Perjumpaan yang membuatnya saling mencurigai apakah bisa agama hidup dan tegak dengan bantuan negara. Apakah negara sebagai suprastruktur lahir masyarakat akan berdiri kokoh tanpa infrastruktur batin agama? Bagaimana dua entitas yang berbeda ini bisa bersenyawa dan saling mengisi? Disinilah agama diposisikan untuk menjaga moral bangsa atau landasan etis. Dan dengan adanya negara, agama jadi tugas negara melindungi agama. Inilah wajah yang kedua, politik simbiotik mutualistik. Yang ketiga, wajah politik Islam sekularistik. Menurutnya adalah agama dan negara memiliki bidang garapan yang berbeda hingga harus dipisahkan dari urusannya dengan politik. Islam menurutnya adalah hanya sebagai landasan etis dan moral. Ia tidak menyediakan perangkat atau doktrin yang mengalas persoalan politik. Agama hanya diberi hak untuk mempengaruhi atau mewarnai ruang politik atau publik. Tidak atau diharamkan, agama diharamkan mengendalikan ruang publik atau politik. Jika wajah politik Islam yang holistik, integralistik menghendaki formalisasi syariah Islam, maka wajah politik Islam sekularistik menghendaki substansiasi agama. Persoalan fundamental dari 3 wajah politik Islam di atas adalah menyangkut apa, mengapa, dan bagaimana cara pandang atau paradigma atau pandangan dunia dalam melihat, mempersepsi, dan menafsirkan setiap ruang yang mereka hadapi. Menjadi sangat sederhana sebetulnya jika kita melihat wacana wajah politik Islam di atas. Persoalannya adalah, apakah ruang publik yang dilihat dan dihadapi itu milik publik? Apakah ruang kehidupan itu yang dilihat dan dihadapi itu milik publik atau milik Allah? Cara pandang yang sederhana inilah yang akan membuat implikasi yang luas dan menyeluruh. Ketika ruang ini dipersepsi sebagai milik publik, ketika menyangkut problem agama, akan melahirkan 2 persepsi. Pertama, ketika ruang ini dipersepsi milik publik,
menyangkut problem agama akan melahirkan dua persepsi. Pertama, menganggap agama sebagai produk masa lalu yang tidak relevan lagi terhadap kehidupan modern. Kedua, maka ia harus ditinggalkan sepenuhnya. Itu persepsi pertama. Kedua, persepsi bahwa agama hanya mengurus hal-hal yang privat atau individual. Agama tidak memiliki ruang sedikit pun di ruang publik, atau kalaupun digunakan hanya substansinya saja. Sebaliknya, ketika ruang itu dipersepsi sebagai milik Allah, maka seluruh isi ruang akan ditata diatur oleh aturan Allah. Ini khas fundamentalis. Dua pandangan inilah secara sosiologis sering ditafsirkan sebagai yang pertama sebagai gerakan modernisme Islam versus gerakan fundamentalisme Islam. Itu yang sering distereotipkan seperti itu. Perdebatan tentang ini cukup lama, atau perdebatan dua gerakan ini cukup lama antara modernisme dan fundamentalisme. Cukup lama, kemudian kontradiktif dan bahkan konfrontatif hingga kini belum dianggap selesai. Ini perdebatan Islam dan politik ini belum dianggap selesai. Dan ada pula yang memahaminya sebagai perdebatan yang abadi, tidak akan pernah berhenti kaitan dengan posisi antara Islam dan kekuasaan. Ini yang menarik, maka dialog ini tidak akan pernah berhenti, maka silakan saja terus menajamkan masing-masing pendapat untuk hal ini. Oke, terima kasih. Itu sebagai sebuah pengantar untuk memahami hubungan Islam dan politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.